Salam hormat, salam kompak kembali bersama saya Pace Papua. Dalam sesi kali ini saya akan membagi beberapa pemikiran-pemikiran dari saya soal bagaimana mensejahterakan orang asli Papua, terutama mama-mama Papua yang selalu berusaha menghidupi anak-anak generasi masa depan di tanah Papua. Oke, baik, dan video ini saya bikin untuk menjadi pesan untuk kita bersama dan juga untuk pesan kepada pemerintah daerah seutuhnya di tanah Papua, mulai dari pemerintah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Semoga pesan saya ini dapat disimak oleh orang asli Papua, terutama pemerintah daerah, dan mereka dapat melakukan hal-hal yang saya sampaikan ini sebagai aspirasi dari kami masyarakat kecil, masyarakat kaki babu, akar rumput, sehingga video ini dapat dicerna atau dapat bermanfaat untuk menjadi suatu paduan di mana penanganan terhadap orang asli Papua dalam kesejahteraan mereka ke depan. Oke, baik. Yang pertama yaitu usaha-usaha mama Papua ini. Kalau saya lihat beberapa tahun lalu, yaitu saya berada di, terutama yang saya maksud di sini yaitu saya berada di sekitar tahun 2000, 2020, 2021, di mana saya ada di kota Wamena. Di sana saya melihat bahwa ada menyangkut tempat usaha ini, mereka memisahkan. Jadi ada mama-mama Papua ini, mereka kasih pisah berjualan di tempat lain, tidak bergabung dengan usaha-usaha daripada orang Nusantara atau orang pendatang ya. Orang pendatang mereka kasih sendiri berjajar di tengah kota, sedangkan mama-mama Papua, orang Papua ini dikasih di sudut kota sana. Jadi mereka buat tempat itu khusus untuk orang Papua. Mama-mama Papua ini berjualan jauh daripada tempat keramaian, sehingga orang-orang yang datang untuk berbelanja di situ hanya orang-orang tertentu ya, terutama orang-orang Papua. Itu yang saya lihat, dan dari sinilah maka timbul suatu kesenjangan sosial. Karena waktu saya sampai di sana dan saya lihat, saya berjalan kaki, saya perhatikan itu ada satpol-satpol PP, mereka usir mama-mama yang berjualan di pinggir atau di emperan-emperan kota itu. Mereka jual di sini bilang B2 ya, babi ya, mereka jual begitu. Ternyata mama-mama ini diusir, disuruh pindah, harus ke tempat yang sudah ditentukan. Ternyata tempat yang mereka tentukan yaitu di pinggiran kota, jauh sekali. Dan kalau kita lihat sangat miris. Akhirnya di situ hanya orang Papua dengan orang Papua yang berjualan, orang Papua dengan orang Papua yang saling jual beli barang atau bahan baku di situ, dan mereka punya usaha tidak maju. Kita kalau lihat di sana sayur-sayurnya tinggal sampai begitu-begitu karena orang Nusantara mereka dikasih sendiri tempat, sedangkan orang Papua sendiri. Dan saya ikuti juga di semua tempat. Kalau kita lihat itu banyak pedang-pedang daripada mama Papua ini. Mereka cuma gelar itu seperti gelar tikar atau gelar karpet, gelar karung untuk mereka taruh-taruh jualan. Itu sangat miris karena mereka berjualan di pinggir jalan. Memang ada pembangunan, ada pasar yang mereka buat, namun pasar yang mereka tempatkan atau buat untuk orang asli Papua, mama-mama ini, mereka buat terlalu jauh, di dalam sekali. Akhirnya siapa yang mau ke situ? Dan daerah-daerah tertentu seperti begitu yang dibangun sampai di pinggir-pinggiran kota, ini kan tidak banyak orang yang akan datang ke sana untuk berbelanja. Mungkin itu ya masukan dari saya supaya pemerintah kalau mau supaya Papua nih disetarakan dengan saudara-saudara kita dari Nusantara, maka jangan ada perbedaan. Jika melihat mereka berjualan di tempat yang memang pas menurut mereka untuk mencari sesuap nasi, untuk menambah pendapatan mereka, mungkin kita sebagai pemerintah, bapak dorang sebagai pemerintah dapat membantu mereka, yaitu bantu dalam bentuk jangan lagi mereka jual pakai tikar-tikar, tapi mungkin dibuat meja jualan yang baik begitu-gitu ya, supaya mereka dapat berjualan. Karena dari apa yang saya lihat ini, akhirnya beberapa konflik itu timbul karena kesenjangan sosial. Ini orang bicara kesenjangan sosial itu menyangkut ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita ada perbedaan-perbedaan, maka perbedaan itu akan selalu dibawa terus. Tapi kalau kita satukan, orang Nusantara berjualan gabung saja dengan orang Papua,
maka saya yakin bahwa kesenjangan sosial ke depan menjadi suatu yang akan berkurang gitu. Oke, yang kedua, di mana saya memperhatikan itu bahwa pemerintah harus menyediakan mereka tempat jualan yang layak. Yang tadi saya sampaikan itu yaitu berupa meja jualan jangan mereka duduk-duduk di tanah itu. Kebanyakan kalau kita lihat seperti di video atau gambar yang di belakang saya ini, mama-mama Papua nih berjualan hanya gelar-gelar karung, gelar karpet, dan mereka berjualan. Ini kan kurang bagus. Pemerintah kalau sudah tahu bahwa mungkin tempat di situ yang layak untuk mereka berjualan karena mereka akan dapat 1.000-2.000 dari situ, maka pemerintah daerah wajib, setiap pemerintah daerah di tanah Papua wajib untuk membenahi hal tersebut. Berarti karena mama dorang tidak mau pindah, maka dalam bentuk membantu mama-mama ini ya kita harus buat meja yang baik, tempat jualan yang baik di situ. Yang penting rapi. Saya pikir kalau bicara soal rapi ya, mungkin mejanya rapi, dibuat cat dan lain-lain, pasti mama-mama ini akan senang untuk berjualan. Dan itu kita sebagai pemerintah, itu dana sosial atau dana otonomi khusus yang banyak-banyak itu mungkin dapat dimanfaatkan untuk hal-hal ini supaya ke depan ya bisa rapi. Jangan kita utamakan kerapian, suruh Satpol PP atau dinas-dinas terkait untuk pergi usir-usir mama-mama ini terus dikasih pindah ke tempat lain. Ini kan akan menjadi pemicu kesenjangan sosial. Mungkin yang itu dari saya. Yang kedua dan yang ketiga yaitu menyangkut tempat strategis. Jadi kita tidak bisa menempatkan mama-mama ini berjualan di tempat-tempat yang menurut pemerintah layak, ditaruh sampai di sudut-sudut sana, di sudut kota. Akhirnya mama-mama ini berjualan kan, mereka rasa bahwa kita kalau di hutan atau berjualan, pasar dibuat di tengah-tengah atau di dalam sana, tidak mungkin orang datang berbelanja. Apa kita dan kita yang akan baku beli, yaitu orang Papua dengan orang Papua. Baik. Sehingga mohon untuk bapak-bapak pemerintah orang dapat memperhatikan ini. Itu ada beberapa bulan lalu ketika kerusuhan Wamena, sempat saya ada utarakan apa yang saya lihat langsung di sana, dan saya akui bahwa pemerintah di sana sudah telah memperhatikan itu. Mereka mengumpulkan toko-toko, baik mama-mama yang berjualan dan orang-orang tokoh agama begitu. Mereka berbicara, ternyata itu usulan yang sama seperti apa yang saya analisa, yaitu kesenjangan sosial terjadi karena ada pemilah, ada pemisahan antara orang lokal dan orang pendatang non OAP. Mungkin itu di setiap daerah Papua harus dihilangkan supaya jangan timbul ada rasa bahwa orang Papua punya tempat nih dong bikin tidak layak, sedangkan orang pendatang nih punya tempat rapi-rapi. Mungkin itu dari saya. Yang keempat yaitu pemerintah wajib ya dalam memberikan modal usaha dari pemerintah kepada mama-mama ini. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi rakyat kalau mau dibilang sejahtera berarti itu mulai dari pemerintah. Pemerintah harus membenahi, yaitu memberikan modal usaha kepada mereka. Uang banyak, uang kita banyak, uang otsus datang begitu saja. Daripada dikelola dan diambil oleh pejabat-pejabat tertentu akhirnya terkait kasus korupsi, lebih baik uang-uang itu dipergunakan untuk diberikan kepada masyarakat yang usaha ini. Terutama kita punya mama-mama Papua. Karena mereka ini tulang punggung daripada generasi bangsa Papua ke depan ya. Anak-anak muda Papua. Mereka lewat usaha mereka dapat mendidik anak-anak kita. Mereka dapat melihat, memberikan makan yang cukup, pakaian yang cukup, dan lain-lain ya. Sehingga untuk pemerintah, saya pikir tidak terlalu sulit untuk memberikan bantuan-bantuan ini kepada mama-mama usaha ini. Jangan lagi kita lihat mereka utang di koperasi dan lain-lain. Itu sangat merugikan. Mereka bekerja untuk orang namanya. Jadi mereka banting tulang, ternyata memberikan uang kepada rentenir, kepada koperasi-koperasi yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau bisa, bapak dorang sebagai pemerintah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain, coba mohon supaya dapat membantu mereka. Saya respon ada beberapa saudara-saudara kita yang anggota dewan seperti di Kota Sorong sana. Salah satunya, saya bisa angkat dia pun nama, yaitu Abdullah Gassam. Beliau dari PKB, beliau membuat meja-meja khusus untuk membantu orang asli Papua, di mana meja dikasih cat warna hijau sebagai warna khas daripada partai PKB, dan mereka memberikan di sepanjang jalan
mama Papua atau orang Papua itu mereka berjualan. Jadi ada meja-meja. Untuk itu, jika meja yang telah diberikan, mohon supaya dijaga, dipelihara, dirawat. Ada tenda-tenda yang diberikan supaya membantu mama dorang untuk berusaha ke depan lebih baik lagi. Dan saya lihat juga ada dibuat, ada kontainer jualan beserta isi, bantuan kios dan lain-lain, bantuan modal usaha. Itu sangat baik ya yang dilakukan terutama oleh anggota dewan tersebut, wakil rakyat itu, Pak Abdullah Gassam. Jadi beliau banyak membantu ya. Bukan video ini saya mau buat untuk menyebutkan dia pun nama, tapi mudah-mudahan semua pemimpin yang ada tanah Papua sebagai wakil rakyat harus melihat rakyat seperti begitu, meningkatkan mereka bagaimana usaha dalam bentuk usaha untuk orang asli Papua, yaitu terutama mama Papua. Oke, mungkin itu pesan saya. Semoga pesan saya ini dapat didengar oleh setiap pemerintah daerah sehingga mereka dapat merespon 4 hal yang tadi saya sebutkan. Oke, salam hormat, salam kompak, salam damai dari saya, Pace Papua. Hormat.